ada seorang pria yang sabar menghadapi musibah yang menimpanya. Dia kehilangan anggota tubuhnya, anaknya, dan hampir semua yang dia miliki. Namun dia tetap bersyukur kepada Allah dan berdoa agar diberi ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Nya, menginspirasimu untuk bersabar dan bersyukur dalam segala keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah buat sahabat semula. Jadi dimanapun berada, saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini ada sebuah riwayat nyata dan yang sangat mengharukan dan menginspirasi. Kisah ini adalah tentang seorang pria yang sabar menghadapi musibah yang menimpanya. Dia kehilangan anggota tubuhnya, anaknya, dan hampir semua yang dia miliki. Namun, dia tetap bersyukur kepada Sang Kholik dan berdoa agar diberi ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Nya. Setelah mendengar kisah ini, membuatmu akan merasa lebih bersyukur dan lebih kuat dalam menghadapi cobaan hidup. Kisah ini dimulai ketika seorang pria keluar untuk menjaga perbatasan di Uraisi, perbatasan daerah kota. Dia adalah seorang pria biasa. Ketika dia berjalan, dia melewati sebuah perkemahan dan dia mendengar seseorang berdoa dengan suara yang lirih. Doanya sangat indah dan menyentuh hati. Doanya adalah, "Ya Allah, ya Rabbi, anugerahkan aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dalam rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang syalih." Pria itu penasaran dengan orang yang berdoa tersebut. Dia mendekati perkemahan itu dan melihat orang yang berdoa tersebut. Dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Orang yang berdoa tersebut ternyata sedang tertimpa musibah yang sangat berat. Dia telah kehilangan kedua tangan dan kedua kakinya. Matanya buta dan kurang pendengarannya. Beliau kehilangan anaknya yang biasa membantunya berwudu dan memberi makan. Anaknya adalah satu-satunya orang yang masih setia menemaninya. Namun anaknya hilang entah kemana. Pria itu merasa iba dan kasihan dengan orang yang berdoa tersebut. Dia mendatanginya dan berkata kepadanya, "Wahai hamba Allah Azza wa Jalla, sungguh aku telah mendengar doamu tadi. Ada apa gerangan?" Kemudian orang tersebut berkata, "Wahai hamba ilahi Rabbi, demi zat nyawaku di tangannya, seandainya Allah Azza wa Jalla mengirim gunung-gunung dan membinasakanku dan laut-laut menenggelamkanku, tidak ada yang melebihi nikmat Tuhanku daripada lisan yang berzikir ini." Kemudian dia berkata, "Sungguh sudah 3 hari ini aku kehilangan anakku. Apakah engkau bersedia mencarinya untukku?" Anaknya inilah yang biasa membantunya berwudu dan memberi makan. Pria itu terharu dengan jawaban orang tersebut. Dia merasa kagum dengan kesabarannya dan kepasrahannya. Dia berkata kepadanya,
Demi Sang Kholik, tidaklah ada yang lebih utama bagi seseorang yang berusaha memenuhi kebutuhan orang lain kecuali memenuhi kebutuhanmu. Kemudian dia meninggalkannya untuk mencari anaknya. Pria itu berjalan mencari anak orang yang berdoa tersebut. Dia berharap bisa menemukannya dalam keadaan baik. Namun apa yang dia temukan membuatnya terkejut dan sedih. Dia melihat tulang-tulang berserakan di antara bukit pasir. Dan ternyata anaknya telah dimangsa binatang buas. Dia tidak tahu bagaimana caranya memberitahu orang yang berdoa tersebut. Dia berpikir apakah dia akan sanggup menerima kenyataan ini. Pria itu mulai berpikir. Maka dia teringat kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang sabar menghadapi ujian dari Sang Ilahi Rabbi. Allah Azza wa Jalla menguji dirinya dan hartanya dan mengambil semua harta bendanya, anak-anaknya dan kesehatannya. Namun Nabi Ayub tetap bersabar dan tidak mengeluh. Bahkan kerabat yang dekat dan yang jauh menolak dan meninggalkannya. Namun Nabi Ayub tetap sabar dan berdoa kepadanya. Allah Azza wa Jalla pun mengabulkan doanya dan mengembalikan semua yang hilang darinya, memberinya harta, anak dan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya. Pria itu berdoa kepada Sang Ilahi agar diberi kekuatan dan kebijaksanaan untuk menghadapi situasi ini. Dia kembali ke perkemahan orang yang berdoa tersebut. Dia memberi salam kepadanya. Orang itu mendengar suaranya dan berkata, "Bukankah engkau temanku?" Pria itu berkata, "Benar." Orang itu bertanya lagi, "Apa yang selama ini dikerjakan anakku?" Pria itu berkata, "Apakah engkau ingat kisah Nabi Ayub?" Orang itu menjawab, "Ya." Pria itu berkata, "Apa yang Allah perbuat dengannya?" Orang itu berkata, "Allah Azza wa Jalla menguji dirinya dan hartanya." Pria itu berkata, "Bagaimana dia menyikapinya?" Orang itu berkata, "Ayub bersabar." Pria itu berkata, "Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mengujinya cukup dengan itu?" Orang itu menjawab, "Bahkan kerabat yang dekat dan yang jauh menolak dan meninggalkannya." Pria itu berkata, "Bagaimana dia menyikapinya?" Orang itu berkata, "Dia tetap sabar." "Wahai hambanya Ilahi Rabbi, sebenarnya apa yang engkau inginkan?" Pria itu mengambil nafas dalam-dalam. Dia berkata dengan lembut, "Anakmu telah meninggal, aku mendapatkannya telah dimangsa binatang buas di antara bukit pasir." Orang itu diam sejenak. Lalu dia berkata, "Segala puji baginya yang tidak menciptakan dariku keturunan yang dapat menjerumuskan ke neraka." Lalu dia menarik nafas sekali dan ruhnya keluar. Orang tua tersebut meninggal dunia dengan penuh senyuman dan wajahnya terlihat sangat cerah dan bercahaya. Pria itu menangis dan berduka. Dia duduk dalam keadaan bingung apa yang harus dia lakukan. Jika dia tinggalkan, orang itu akan dimangsa binatang buas. Jika dia tetap berada di sampingnya, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika dalam keadaan tersebut, tiba-tiba ada segerombolan perampok mendatanginya. Para perampok itu berkata, "Apa yang terjadi?" Maka pria itu menceritakan apa yang telah terjadi. Mereka berkata, "Bukakan wajahnya kepada kami." Maka pria itu membuka wajahnya
Lalu mereka memiringkannya dan mendekatinya seraya berkata, "Demi Sang Ilahi Rabbi." Dan para perampok itu terkejut dan terharu dengan wajah orang yang berdoa tersebut. Mereka mengenali dia sebagai seorang hamba biasa yang terkenal dengan ilmu dan amalnya. Mereka merasa malu dengan perbuatan mereka yang sering merampok dan menzalimi orang-orang. Mereka berkata, "Demi Allah Azza wa Jalla, ayahku sebagai tebusannya, aku menyesal dengan apa yang telah aku lakukan. Aku bertaubat kepadanya dari semua dosa-dosaku. Aku akan menguburkan jenazah ini dengan layak dan mengurus perkemahannya." Maka mereka memandikan, mengafaninya, dan menguburkannya dengan hormat. Mereka juga membersihkan dan merapikan perkemahannya. Kemudian mereka berkata kepada pria yang menjaga perbatasan, "Wahai hambanya Sang Kholik, kami mohon maaf atas gangguan kami. Kami telah bertaubat kepadanya dan berjanji untuk tidak merampok lagi. Kami akan mengikuti jejak orang yang berdoa ini dan berusaha menjadi orang yang syalih. Apakah engkau bersedia menerima kami sebagai saudara?" Pria itu terkejut dan gembira dengan perubahan mereka. Dia berkata, "Alhamdulillah, sungguh Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia menerima taubat hamba-hambanya yang bertaubat. Tentu saja aku bersedia menerima kalian sebagai saudara. Mari kita bersama-sama berjuang di jalan Allah dan menyebarkan kebaikan." Maka mereka pun bersama-sama berangkat menuju perbatasan. Mereka berjuang dengan gigih dan ikhlas. Mereka menjadi contoh bagi orang-orang yang lain. Mereka mengingatkan orang-orang untuk bersabar dan bersyukur dalam segala keadaan. Mereka mengisahkan kisah orang yang berdoa tersebut sebagai pelajaran dan inspirasi. Itulah kisah nyata seorang pria yang sabar tertimpa musibah. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur kepadanya atas segala nikmat-nikmatnya yang tak terhingga. Sang Kholik tidak akan menguji hambanya melebihi kemampuannya, tidak akan memberi balasan yang setimpal bagi orang-orang yang sabar, akan menghapus dosa-dosa mereka dan mengangkat derajat mereka, akan memberi mereka kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.